Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini saya perkenalkan Arstatri Pamungkas dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan membahas tentang salah satu mata kuliah saya yaitu Kewarganegaraan Digital tapi dengan tema netiquette. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih netiquette itu apa? Baik, langsung kita masuk ke pembahasannya aja kali ya. Nah, jadi gini teman-teman, netiquette itu berasal dari kata netiquette, yang berasal dari kata net atau network yang berarti jaringan atau internet, dan etiquette yang artinya etika atau tata nilai. Nah, menurut ahli itu salah satunya yaitu Turlow mengatakan bahwa netiquette adalah etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media daring. Nah, jadi gitu teman-teman. Tahu kan yang artinya namanya netiquette. Nah, setelah kita tahu arti netiquette, nah dari etika itu sendiri itu merupakan bukan merupakan hal yang mengikat atau aturan yang mengikat secara hukum. Kita garis bawahi dulu ya. Nah, meski begitu, sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau saat berkomunikasi di dunia maya. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, selain tadi kita sudah memberitahu dan menjelaskan tentang apa itu netiquette, sekarang netiquette itu punya prinsip teman-teman. Jadi ketika kalian bermain di internet, kalian tuh harus yang punya namanya etika. Nah, menurut Kaspersky, dia menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip dalam beretika di internet teman-teman. Yang pertama, yaitu ikuti aturan berkomunikasi di dunia nyata. Jadi jangan melakukan hal yang di dunia nyata saja tidak boleh, itu dilakukan di dunia maya. Nah, apalagi teman-teman contohnya menahan diri dari menghina. Kalian di dunia nyata nggak boleh menghina. Begitupun di dunia maya, kalian juga tidak boleh menghina. Adapun memprovokasi juga termasuk, mengancam juga termasuk. Yang harus kita lakukan adalah ya hal-hal baik di dunia nyata itu kita salurkan ke di internet seperti itu di dunia maya. Contohnya menghormati perbedaan pendapat, mengungkapkan kritik yang membangun. Nah, menoleransi kesalahan orang lain, menoleransi beragam perbedaan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia itu. Yang kedua, pikirkan seseorang di balik layar. Nah, teman-teman di dalam berinternet ini pasti ada yang namanya seseorang. Nah, seseorang di balik layar itu ya kita. Kita sendiri yang memainkan internet, kita sendiri yang berkomunikasi dengan orang lain kayak gitu tuh. Nah, saat berbicara secara langsung nih, itu teman-teman perlu mempertimbangkan apa yang kalian tulis atau perlu mempertimbangkan apa yang kalian sampaikan kepada orang lain. Karena di balik ketikan kalian itu nantinya akan berdampak kepada orang lain yang melihat, orang lain yang mendengar, orang lain yang membaca seperti itu. Jadi pikirkan seseorang di balik layar. Yang ketiga, menunjukkan sisi terbaik kita secara online. Jadi teman-teman, gak cuma di dunia nyata saja, di dunia maya kita harus menunjukkan sisi yang paling baik. Itulah kenapa berbicara atau menghormati satu sama lain, sopan santun, profesionalisme ketika pekerjaan juga, dan hindari menulis sesuatu di internet dengan kata-kata yang tidak baik. Usahakan ketika kalian berinternet, kalian beretika di internet, itu kalian menunjukkan sisi terbaik kita atau sisi terbalik kalian yang nantinya akan menjadi contoh baik juga terhadap teman-teman yang lain atau keluarga yang juga berinternet seperti itu. Yang keempat, baca dahulu sebelum bertanya. Nah, ini ada fakta unik teman-teman. Jadi netizen Indonesia itu merupakan salah satu netizen dengan literasi paling rendah. Mengapa demikian? Saya rasa banyak
kita lihat dan sering sekali kita jumpai bahwa teman-teman di internet itu tidak membaca hal-hal yang penting, tidak membaca dahulu, asal komen, asal menilai, dan bahkan asal menghina gitu teman. Jadi bahkan teman-teman itu kadang bertanya-tanya hal yang sudah ada di tulisan tersebut. Nah, sebaiknya itu dikurangin dan perbanyak literasi seperti itu. Makanya di dalam prinsip netiquette terdapat baca dahulu sebelum bertanya, seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan penggunaan tata bahasa dan tata baca. Nah, ini penting ya teman-teman. Kalau di dunia nyata, kita yang dilihat itu adalah penggunaan suara kita, intonasi bicara, dan mimik wajah, dan lain-lain. Tapi di internet, yang bisa kita lihat hanyalah tata bahasa dan tata baca kita. Nah, orang lain tuh bisa bahkan frustasi atau marah jika mereka menguraikan kalimat yang ditulis dengan buruk. Nah, bahkan kadang ada kata-kata yang singkatan seperti itu yang tidak bisa kita baca dengan jelas apa sih maksud perkataan tersebut. Nah, tata bahasa, ejaan, dan tanda baca ini menjadi sangat penting ketika kita mengirimkan sesuatu bacaan ke orang yang lebih di atas kita atau orang yang kita hormati. Karena dengan tata bahasa yang tepat dan tata ejaan yang tepat, maka kita dianggap menghormati orang tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip dari beretika di internet. Adapun menghormati privasi orang lain. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Dan bahkan lainnya juga penting, tapi ini salah satu yang terpenting karena jangan sampai kita melewati batasan atau boundaries orang di sekitar kita, apalagi di internet gitu. Kalian harus tahu bahwa setiap orang punya privacy, setiap orang punya batasan yang kalian tidak boleh lewati. Kita harus menghormati batasan-batasan itu sebagaimana mereka menghormati kita. Maka dari itu, prinsip dari netiquette yang keenam itu menghormati privasi orang lain. Jangan mengganggu orang lain, jangan pastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut kita dapat izin ya. Jadi jangan sampai melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh setiap orang di internet khususnya. Seperti itu. Yang ketujuh, prinsip dari beretika di internet yaitu menghormati waktu dan bandwidth orang lain. Nah, di sini maksudnya adalah setiap dari kalian itu bisa menghormati segala waktu, segala kalian bisa jangan sampai terlalu banyak basa-basi. Contohnya kalian terlalu banyak obrolan tidak penting. Fokus kepada pesan dan poin yang ingin disampaikan. Jangan sampai tulisan kalian yang bisa dilakukan dengan cepat itu dilakukan dengan sangat lama. Itu sangat-sangat membuang waktu orang lain dan kita tidak menghormati waktu dan bandwidth orang lain. Maka dari itu prinsip beretika di internet yang selanjutnya adalah menghormati waktu dan bandwidth dari orang lain. Nah, yang kedelapan, ini salah satu hal yang cukup penting lagi, yaitu maafkan kesalahan orang lain di internet. Karena pada dasarnya kita itu manusia, tidak pasti ada kesalahan yang sama. Jika ada teman kalian atau mutual kalian atau teman di internet kalian memiliki salah dengan kalian atau salah yang masih bisa taraf dimaafkan, maka maafkanlah gitu. Jangan sampai kesalahan di dunia maya tersebut berjamur, bahkan ditimbun terus-menerus masalahnya, dan kemudian bahkan akan mengakibatkan dampak yang negatif di dalam kehidupan nyata kalian. Jangan sampai permasalahan di dunia maya itu sampai dengan serius, bahkan mengakibatkan kerugian dalam kehidupan nyata kalian, seperti itu. Maka dari itu, prinsip netiquette yang selanjutnya adalah maafkan kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya
Ada prinsip netiquette yang terakhir, ada kendalikan emosi dan tahu menempatkan diri. Nah, jangan sampai kalian itu dikendalikan oleh ego kalian, dikendalikan oleh emosi sementara kalian. Maka dari itu, jagalah ketikan kalian, jagalah bacaan kalian, jagalah konten-konten kalian yang ada di internet. Jangan sampai orang tersebut atau orang yang kita kenal itu merasa tersakiti dan karena emosi yang tidak bisa kita kendalikan, seperti itu. Nah, yang terakhir dari prinsip beretika di internet adalah tahu menempatkan diri. Dimana tahu menempatkan diri itu jangan sampai kalian dicap jelek di tempat lain. Kalian pasti di internet punya grup dan punya circle-circle. Maka dari itu ketahuilah bahwa tempat kalian itu di sini. Kalian di grup ini sebagai ini, kalian di grup ini sebagai ini. Jangan sampai permasalahan di grup A menyebar ke grup B, permasalahan ke grup B masuk ke grup A, seperti itu. Maka dari itu kalian harus tahu menempatkan diri kalian sebagai apa di sana, kalian berfungsi sebagai apa di sana, tugas kalian seperti apa. Berinteraksi dengan orang lain, beradaptasi itu sangat penting ya teman-teman dari berinternet sendiri. Maka dari itu tadi sudah ada 1-10 prinsip beretika di internet. Maka dari itu prinsip-prinsip inilah yang nantinya kita pegang, yang harusnya sampai sekarang kita pegang dan saat ini kita pegang, terus menerus akan menjadi pedoman kita dalam berinternet, pegangan kita dalam berinternet, seperti itu. Nah, jika kalian punya masalah dalam beretika di internet, maka solusinya adalah pemahaman atas netiquette atau beretika di internet mesti ditumbuhkan sebagai pengetahuan yang melekat pada suatu individu. Ketidaktahuan atas netiquette ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan tentunya bagi teman-teman. Nah, sebuah kesalahan yang dibuat akan tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan kadang selamanya. Maka dari itu, sebelum terlambat, pahamilah beretika di internet dan tumbuhkanlah jiwa beretika di internet kalian. Sebelum teman-teman kalian atau keluarga terdekat kalian dan rekan-rekan kalian dapat kesalahan kalian itu tidak merugikan banyak orang, seperti itu. Terima kasih, cukup sekian dari tema beretika di internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.